Halo teman-teman semua, balik lagi di channel KZ Anime. Setelah kemarin kita membahas bankai-bankai baru yang akhirnya diperlihatkan di anime Bleach, di video kali ini KZ Anime akan mencoba membahas 10 kapten terkuat yang ada di GOTY 13 menurut KZ Anime. Untuk lebih lengkapnya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Kapten yang pertama ada Shinji Hirako. Selain menjadi salah satu kapten di GOTY 13, Shinji Hirako juga merupakan pemimpin dari pasukan Visor yang memiliki kekuatan Shinigami dan juga Holo. Dikatakan kekuatan Visornya itu dia dapatkan dari insiden holofikasi yang membuatnya dibuang dari Soul Society. Sebenarnya yang melakukan eksperimen itu bukanlah Hirako, melainkan wakil kaptennya sendiri, yaitu Sasuke Aizen. Kemudian setelah Aizen dikalahkan dan diadili oleh Sentral 46, Shinji Hirako yang kala itu ikut membantu para Shinigami melawan Arrancar, akhirnya diangkat kembali menjadi kapten divisi 5 GOTY 13. Selain memiliki kekuatan Visor, Shinji Hirako juga memiliki salah satu Zanpakuto terkuat, yaitu Sakanade. Dengan Zanpakuto itu, pedangnya ini akan mengeluarkan aroma yang sangat wangi dan juga berbahaya. Siapapun yang menghirup aroma wangi tersebut, semua perasaan serta indranya akan terbalik. Kemudian untuk bankainya sendiri yaitu bernama Sakashima Yokoshima Happo Fusagari. Kemampuan khusus yang dimiliki bankainya adalah mampu memutar-balikan segalanya. Jadi tidak hanya arah yang diputar-balikan oleh Shinji, tetapi juga seluruh indera, pikiran dan juga akan mana lawan dan kawan. Dengan kemampuannya ini, Shinji Hirako bisa dengan mudah mengadu dombakan lawan untuk saling menyerang satu sama lain. Kapten yang kedua ada Kuchiki Byakuya. Sebagai Shinigami keturunan bangsawan dan merupakan kapten divisi 6, Kuchiki Byakuya juga pantas mendapatkan label sebagai salah satu kapten terkuat yang ada di GOTY 13. Selain handal dalam menggunakan pedang, Kuchiki Byakuya juga terampil dalam menggunakan Kido, Shunpo, bahkan Hakuda. Seringnya terlibat dalam pertarungan yang dilakoni oleh Kurosaki Ichigo, membuat Kuchiki Byakuya menjadi salah satu karakter yang cukup populer di kalangan pecinta Bleach. Sosoknya yang cool, kalem, dan selalu taat kepada aturan, menjadikannya salah satu kapten yang memiliki integritas tinggi dalam membawa nama baik GOTY 13. Dengan kecepatan dan kecerdasannya bertarung, membuatnya selalu unggul di dalam setiap pertarungan. Baik itu menggunakan Kido, Shunpo, ataupun dengan Zanpakutonya, Kuchiki Byakuya selalu bisa memadukan semua teknik yang dimilikinya. Dikatakan Zanpakutonya yang bernama Zenbon Sakura membuatnya memiliki kekuatan Shika yang paling efektif baik dalam menyerang ataupun bertahan. Apalagi pada saat mode bankainya yang bernama Zenbon Sakura Kageyoshi diaktifkan, serangan dan pertahanannya bertambah berkali-kali lipat. Ribuan kelopak sakuranya itu akan mampu mencabik-cabik lawannya dan merobohkan musuh dalam sekejap. Kemudian saat lawannya melakukan serangan, dengan mudah ribuan kelopak sakuranya itu akan mampu menjadi tameng bagi Kuchiki Byakuya. Kapten yang ketiga ada Toshiro Hitsugaya. Kapten satu ini merupakan satu-satunya kapten termuda yang dimiliki GOTY 13. Meski sosoknya yang seperti anak kecil, namun saat masuk ke dalam mode bertempur, Hitsugaya ini lebih kuat jika dibandingkan dengan para Shinigami yang lain ataupun kapten yang lain. Terlepas menjadi salah satu kapten termuda, Hitsugaya dengan cepat tumbuh dan menduduki peringkat kapten untuk divisi 10. Banyak orang yang menyebutkan jika Hitsugaya adalah penerus yang hebat. Bahkan Soul Society pun mengakui Hitsugaya bisa menjadi petarung dengan kemampuan yang luar biasa. Dengan Zanpakutonya yang bernama Yurinmaru,
di mana Zanpakutonya itu merupakan Zanpakuto tipe S terkuat yang pernah ada. Pada saat mode Shikainya, Hitsugaya mampu mengendalikan air dan es. Apalagi pada saat mode Bankai yang bernama Daiguren Hyurin Maru diaktifkan, kemampuannya untuk mengendalikan es itu meningkat berkali lipat. Bahkan dengan Bankainya ini, dia mampu mengendalikan es dalam jumlah yang besar sampai bisa mengendalikan cuaca. Sebenarnya perubahan Bankai yang dilakukan Hitsugaya belumlah sempurna karena dirinya masih sangatlah muda. Namun akhirnya pada saat Hitsugaya bersama para kapten menghadapi Stanritan S Geralt Valkyrie, seketika tubuh Hitsugaya berubah ke bentuk dewasanya. Dan bisa dikatakan itu adalah bentuk sempurna dari Daiguren Hyurin Maru. Kecepatan dan serangannya pun meningkat sangat pesat. Bahkan dia mampu membekukan Valkyrie yang raksasa itu dengan waktu yang sangat singkat. Bankai Daiguren Hyurin Maru. Kapten yang keempat ada Mayuri Kurotsuchi. Sebagai seorang shinigami yang memiliki dua jabatan sekaligus, baik itu sebagai kapten di divisi 12 maupun ketua Institut Penelitian dan Pengembangan Shinigami, rasanya cukup membuatnya berhak mendapatkan label sebagai salah satu kapten terkuat di Gotei 13. Mayuri juga merupakan seorang ilmuwan yang terkenal akan berbagai eksperimen yang mengerikan. Seperti halnya eksperimen untuk menciptakan atau mengubah kehidupan. Terlepas dari sisi gilanya itu, Mayuri nyatanya memang selalu haus akan ilmu pengetahuan dan selalu menempatkan diri sebagai rival bagi Urahara. Dengan Zanpakutonya yang bernama Ashisogi Jizo, dia mampu melancarkan serangan racun yang menyebabkan kelumpuhan pada lawan yang ditusuknya. Sedangkan saat mode Bankainya yang bernama Konjiki Ashisogi Jizo, pedangnya itu akan berubah wujud menjadi sebuah makhluk raksasa yang mampu mengeluarkan nafas beracun ke area yang luas. Dikatakan racun yang menyebar itu akan masuk ke tubuh lawannya meski lawannya ini tidak bernafas. Dan tidak cuma itu saja, Bankainya ini mampu memakan dan membunuh lawannya di dalam perut. Oleh karena itu, dengan kemampuannya ini dan kemampuannya sebagai seorang ilmuwan, tentu saja sebagai seorang kapten, Mayuri Kurotsuchi akan sangat sulit untuk dikalahkan. Bankai Konjiki Ashisogi Jizo. Kapten yang kelima ada Kisuke Urahara. Sebagai mantan kapten divisi 12 sekaligus pendiri dari Institut Penelitian dan Pengembangan Shinigami, Kisuke Urahara menjadi sosok yang bisa dibilang penuh kejutan di dalam ceritanya. Sosoknya yang santai, periang, rendah hati, dan nyentrik ini ternyata di sisi lain Urahara memiliki kemampuan meracik strategi dengan kelicikannya. Bisa kalian bayangkan di mana Urahara selalu muncul di saat-saat kritis dan selalu memberikan beberapa hasil penelitiannya untuk memenangkan setiap pertarungan. Di sisi lain, selain dia merupakan seorang ilmuwan sejati, dia juga mampu menguasai berbagai teknik Kido tingkat tinggi. Bahkan Urahara dapat menciptakan Kidonya sendiri. Zanpakutonya yang bernama Benihime saat dilepaskan Shikainya itu akan mengeluarkan gelombang energi berwarna merah yang bisa digunakannya untuk menyerang. Kemudian pada saat Bankainya yang bernama Kanon Biraki Benihime Aratame dilepaskan, terlihat muncul sosok wanita besar dan cantik di belakang Urahara sebagai perwujudan dari nama Bankainya. Kekuatan yang dimiliki Bankainya ini mampu menstruktur kembali apapun yang dia sentuh. Jadinya kekuatan Bankainya ini bisa digunakan baik untuk menyerang maupun bertahan. Dengan kemampuan dan kekuatannya yang seperti itu, sudah sepantasnya Kisuke Urahara termasuk sebagai salah satu kapten terkuat di Gotei 13. Hal itu juga dapat dilihat dengan masuknya dia ke dalam salah satu dari 5 Shinigami yang diwaspadai oleh Yuhava. Bankai Kanon Biraki Benihime Aratame.
Kapten yang keenam ada Retsu Unohana. Di balik sosoknya yang lemah lembut serta keibuan, rupanya Unohana menyimpan kesangaran dan kengerian ketika memasuki mode bertarung. Hal itu diungkapkan dalam pertarungannya melawan Zaraki, di mana saat itu Unohana sedang membimbing Zaraki untuk bisa menjadi lebih kuat. Dikatakan bahwa ternyata Unohana adalah seorang penyandang gelar Kenpachi generasi pertama. Saat itu dulu sekali untuk alasan tertentu, dia pun menyembunyikan identitasnya dan berpindah jabatan dari divisi 11 ke divisi 4. Selama dia menjabat sebagai kapten di divisi 4, awal kemunculannya justru tidak diperhitungkan sebagai seorang kapten yang memiliki potensi untuk bertempur. Namun setelah melihat kenyataan bahwa dia adalah pemilik nama Kenpachi yang melegenda, ditambah dengan masa lalunya yang selalu lapar akan pertarungan, membuat para fans kaget bukan main saat mengetahui bahwa Unohana memiliki kepribadian yang tidak kalah brutalnya dengan Zaraki. Selain ahli bertarung, Unohana juga terampil dalam menggunakan beberapa teknik termasuk Hakudo dan Bakuda, ditemani dengan senpakutonya yang bernama Minazuki, di mana pada wujud shikainya, pedangnya itu akan berubah menjadi seekor pari raksasa yang mampu menyembuhkan luka apapun. Kemudian pada saat bankainya diaktifkan, secara mengejutkan, Unohana mampu melepaskan sebuah serangan yang mampu membuat lawannya meleleh secara seketika. Seolah serangannya itu berasal dari kemampuan medisnya berupa zat asam yang sangat kuat. Memiliki insting bertarung yang liar serta mahir dalam beberapa teknik termasuk sebagai shinigami penyembuh, sudah sepantasnya Kapten Unohana berhak mendapatkan label sebagai salah satu kapten terkuat yang ada di Gotei 13. Bankai Minazuki Zakyou wa kore ni te oshimai. Kapten yang ketujuh ada Shunsui Kyoraku. Karakter Shunsui Kyoraku ini sebenarnya tidaklah diperhitungkan di awal-awal kemunculannya. Namun jangan salah, ternyata dia adalah seorang kapten divisi 1 dan kapten komandan dari seluruh kapten di Gotei 13 setelah kematian Yamamoto. Dengan pangkatnya sebagai kapten di divisi 1, pria santai dan flamboyan ini memiliki kekuatan yang sangat hebat, bahkan mampu mengalahkan Primera Espada Koyotesta. Menjadi salah satu kapten terkuat dan tertua, rupanya Kyoraku tetap memiliki tingkat kerendahan hati dan tidak terlalu sombong dengan kekuatannya. Seringnya dia terlibat di beberapa pertempuran. Lama-kelamaan kita merasa bahwa karakternya ini memiliki kesan dan kemisteriusannya sendiri. Senpakutonya yang bernama Katen Kyokotsu, saat shikainya dilepaskan, Kyoraku akan memiliki dua buah pedang yang bisa dia gunakan baik dalam serangan cepat maupun serangan kuat. Meski masih dalam mode shikainya, kekuatan Kyoraku ini akan mampu meningkat berkali lipat. Dan kemudian pada saat mode bankainya diaktifkan, namanya adalah Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju. Dengan bankainya ini, setiap orang yang berada dalam ruang lingkup penyebaran Karamatsu Shinju akan merasakan bahwa dunia di sekitarnya terlihat lebih gelap, lebih suram, dan penuh dengan keputusasaan. Bankai ini juga memiliki efek yang bertahap. Pertama, luka yang diterima Kyoraku juga akan diterima oleh musuhnya. Yang kedua, akan muncul titik hitam pada musuh dan musuh akan mengalami pendarahan dari titik-titik tersebut. Yang ketiga, musuh Kyoraku akan tenggelam ke dalam air di mana keduanya akan berada di sana sampai salah satu dari mereka kehabisan reatsu. Kemudian yang keempat, kepala musuh akan terpenggal. Banji no Bankai Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju. Kapten yang kedelapan ada Kenpachi Zaraki. Sosoknya yang sangar, brutal, dan haus akan pertarungan membuat Kenpachi Zaraki menjadi salah satu kapten terkuat dan paling disegani oleh para kapten yang lain. Sebagai penyandang gelar Kenpachi di generasi ke-11, sepertinya tidak usah dipertanyakan lagi soal kekuatannya.
Hal itu bisa dibuktikan dengan hadirnya dia sebagai salah satu kapten yang tidak memiliki kekuatan Shikai maupun Bankai. Bahkan dengan penutup mata yang membatasi kekuatannya itu, Zaraki mampu mengalahkan beberapa lawan kuat termasuk Ichigo, Tosen, Yami, dan juga Noitra Gilga. Seiring berjalannya cerita, akhirnya kemampuan Shikai dan Bankai Zaraki pun mulai diperlihatkan. Saat itu setelah pertarungannya dengan Unohana, secara mengejutkan, akhirnya Zaraki mampu mendengar suara dari Senpakutonya. Namanya adalah Nozarashi. Saat Shikainya diaktifkan, terlihat pedangnya yang tipis itu berubah wujud menjadi sebuah kapak raksasa. Perwujudannya itu membuat Zaraki memperoleh kekuatan yang sangat besar. Bahkan dengan kapak besarnya itu, dia mampu menghancurkan meteor dengan sekali tebas. Kemudian saat pertarungannya melawan Stanleyton Gerard Valkyrie, secara mengejutkan akhirnya dia bisa memperoleh kekuatan Bankai. Bankainya itu dia peroleh dari wakil kaptennya Yachiru yang tiba-tiba menghilang saat dia memberikan kekuatan. Terlihat jelas kini Zaraki mulai berubah bentuk ke yang lebih kuat. Wujudnya itu seperti seorang iblis merah yang sedang mengamuk. Baik kecepatan maupun kekuatannya kini meningkat berkali lipat. Bahkan dengan bankainya itu, Zaraki mampu menebas dan memotong tubuh Gerard yang seorang raksasa itu menjadi dua bagian. Kapten yang ke-9, Sosuke Aizen. Sebagai seorang Shinigami yang pernah duduk di divisi 5, baik itu sebagai wakil kapten maupun kapten, Sosuke Aizen pantas mendapatkan label sebagai salah satu Shinigami yang harus diwaspadai akan potensi bertempurnya. Memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, tidak heran rasanya jika dia bisa menguasai berbagai teknik Shunpo dan Kido melebihi para kapten yang lain. Di samping itu, sosoknya yang jenius dan terampil dalam berbagai hal membuat Soul Society pun terkejut atas pemberontakan yang dia lakukan demi mendapatkan kekuatan Hogyoku. Ia pun diungkap sebagai dalang di balik terciptanya eksperimen holofikasi. Dengan Zanpakutonya yang bernama Kyokasui Getsu, saat Shikainya diaktifkan, Aizen akan mampu menghipnotis semua orang. Mereka yang melihat pelepasan Shikainya ini akan mampu membuat Aizen menciptakan ilusi kelima panca indera, baik itu wujud rasa, massa, maupun bau. Dengan begitu, saat dia berhadapan dengan lawannya, dia akan mampu merobohkan lawannya itu dengan ilusi yang diciptakannya. Meskipun saat ini dia sudah dicap sebagai pengkhianat oleh Soul Society, akan tetapi di saat pertempuran terakhir melawan Yuhava, secara mengejutkan, Aizen membantu Kurosaki Ichigo dan berhasil mengalahkannya. Melihat hal itu pun membuat Mimin merasa, jika kita melihat daya tempur yang dimiliki Aizen, rasanya Sasuke Aizen masih layak menempatkan dirinya sebagai salah satu kapten terkuat yang ada di Gotei 13. Hadou no 90 Kurohitsugi. Kapten yang ke-10 ada Genryusai Yamamoto. Sebagai komandan dari para kapten terkuat yang ada di Gotei 13, tidak heran rasanya jika Yamamoto adalah satu-satunya Shinigami terkuat dan tertua yang pernah ada. Ya, meskipun di akhir cerita kita harus rela melihat kekalahannya melawan Yuhava, dikatakan dulunya dia adalah salah satu kapten di Gotei 13 yang dikenal akan keganasan dan kekejamannya. Mereka para pendahulu ini tidak segan-segan membumi hanguskan para Quincy yang bertindak semaunya. Hal itu pun lantas membekas pada diri Genryusai Yamamoto. Seiring bertambahnya usia, untuk alasan tertentu, Yamamoto kini pun berubah menjadi seseorang yang cinta akan perdamaian. Meskipun sosoknya yang sudah tua, namun ambisi dan semangatnya masih belum padam. Zanpakutonya yang bernama Ryujin Jaka masih bisa mengembuskan serangan api yang sangat kuat. Dikatakan Zanpakutonya ini merupakan Zanpakuto tipe api yang terkuat dan tertua yang pernah ada. Kemudian saat mode bankainya diaktifkan,
Namanya adalah Zanka no Tachi. Pedangnya itu akan membuat seisi Serite mengering karena panas yang dihasilkan. Selain menghasilkan suhu atmosfer yang sangat panas, rupanya bankainya ini mampu menitik fokuskan panas apinya pada bilahan ujung pedangnya. Dengan begitu, sekali tebasan saja dari ujung pedangnya itu akan mampu menghancurkan lawannya. Kemudian tak kalah hebatnya lagi, kemampuan lain yang dimiliki Bankai Zanka no Tachi ini adalah kekuatan untuk bisa menghidupkan kembali mayat orang yang sudah dibunuh oleh lawannya. Melihat kengerian dan kekuatan yang dimilikinya, tidak salah rasanya jika menempatkan Genryusai Yamamoto menjadi primera terkuat Kapten Gotei 13 yang pernah ada. 残火の太刀南一体何なのだこれは我が刃の熱を Nah, itu tadi adalah 10 kapten terkuat yang ada di Gotei 13 menurut kaset anime. Bagaimana menurut teman-teman semua untuk pembahasan kali ini? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Sekian untuk pembahasan kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.